Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam damai sejahtera dan kebaikan Tuhan yang melimpah. Hari ini kita akan belajar suatu tema yang menarik, yaitu saat orang merencanakan kejahatan terhadap Anda. Namun sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, serta kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkanlah kami dari segala gangguan, dan berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima firman-Mu dengan sukacita dan ketaatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, pernahkah Anda merasa kesal, marah, atau bahkan putus asa saat melihat ketidakadilan terjadi di depan mata? Mungkin Anda difitnah di tempat kerja, dicurangi dalam bisnis, atau melihat orang-orang jujur menderita sementara yang berlaku curang justru makmur. Perasaan ini sangatlah wajar. Kita manusiawi dan kita benci ketidakadilan. Dalam Mazmur 37, Raja Daud, seorang yang juga mengalami banyak ketidakadilan dalam hidupnya, memberikan kita sebuah rahasia besar tentang bagaimana menghadapi semuanya itu. Mazmur 37 ayat 12-13 berkata demikian. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Dua ayat ini mengandung pelajaran yang sangat dalam yang akan mengubah cara pandang kita terhadap kejahatan di dunia. Yang pertama, ketika orang fasik menggertakkan giginya. Ayat 12 melukiskan sebuah gambaran yang sangat jelas. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Kata merencanakan menunjukkan bahwa kejahatan itu bukanlah tindakan spontan, melainkan sesuatu yang dipikirkan dan direncanakan dengan matang. Mereka tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi mereka juga ingin mencelakakan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya merencanakan, tetapi mereka juga menggertakkan giginya. Coba bayangkan seekor singa yang siap menerkam mangsanya, giginya bergemeratak, penuh dengan kemarahan dan kebencian. Itulah gambaran dari orang fasik yang merencanakan kejahatan. Mungkin ini terlihat seperti gosip yang disebarkan untuk menjatuhkan kita, kata-kata tajam yang menyakitkan, atau perbuatan curang yang merugikan. Semua itu bertujuan untuk menghancurkan, bukan hanya sekedar merusak. Ini adalah kenyataan yang sering kita hadapi dalam hidup dan wajar jika kita merasa takut, cemas, atau ingin membalas dendam. Yang kedua, respon Tuhan yang tidak terduga. Dia tertawa. Namun di tengah gambaran yang menakutkan itu, muncullah ayat 13 yang memberikan kelegaan luar biasa. Kita mengharapkan Tuhan akan langsung bertindak dengan pedang atau api untuk menghukum orang fasik. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan menertawakan orang fasik itu. Tawa Tuhan di sini bukan tawa meremehkan atau tawa ejekan. Ini adalah tawa yang penuh dengan kuasa dan keyakinan. Tuhan tertawa karena Dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Dia tahu persis
apa yang akan terjadi di masa depan. Mengapa Tuhan tertawa? Yang pertama, tawa kekuasaan. Tuhan tertawa karena Dia tahu rencana jahat orang fasik tidak akan pernah berhasil. Kuasa mereka tidak sebanding dengan kuasanya. Bayangkan seorang ayah yang melihat anaknya ketakutan pada bayangan monster di dinding. Ayah itu tidak panik, melainkan tersenyum karena dia tahu bayangan itu hanyalah ilusi dan tidak berbahaya. Tuhan pun demikian. Dia tahu bahwa semua rencana jahat di dunia hanyalah bayangan yang tidak bisa mengalahkan kuasanya. Yang kedua, tawa pengetahuan. Tuhan tertawa karena Dia tahu harinya akan tiba. Tuhan melihat seluruh garis waktu dari awal hingga akhir. Dia tahu bahwa suatu saat nanti setiap kejahatan akan dihakimi. Tidak ada yang bisa lari dari penghakimannya. Kejahatan yang tampak menang sekarang hanyalah kemenangan semu. Kemenangan sejati adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita merasa ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, ingatlah tawa Tuhan. Tuhan ingin kita melepaskan kemarahan dan kecemasan kita dan menyerahkan semuanya itu kepadanya. Dia adalah hakim yang adil. Tugas kita bukanlah membalas dendam, melainkan untuk tetap melakukan yang benar. Jadi apa yang harus kita lakukan saat orang fasik menggertakkan giginya pada kita? Yang pertama, ubah cara pandang kita. Jangan fokus pada rencana jahat mereka, tetapi fokuslah pada kedaulatan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan sedang mengendalikan segalanya, bahkan hal-hal yang tidak kita mengerti. Yang kedua yang harus kita lakukan saat orang fasik menggertakkan giginya pada kita adalah teruslah berbuat baik. Mazmur 37 juga menasihati kita untuk percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ayat 3. Saat kita melihat kejahatan, respon kita bukanlah membalas dengan kejahatan yang sama, tetapi sebaliknya, kita justru harus berpegang teguh pada kebaikan. Kebaikan kita adalah kesaksian paling kuat yang bisa kita berikan bahwa hidup di jalan Tuhan membawa damai dan kebahagiaan sejati. Ketiga, serahkan penghakiman kepada Tuhan. Ini adalah bagian yang paling sulit. Kita sering ingin membalas perbuatan jahat orang lain. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyerahkannya kepadanya. Roma 12 ayat 19 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tuhan adalah hakim yang sempurna dan pembalasannya jauh lebih adil dan tepat daripada yang bisa kita berikan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Mazmur 37 ayat 12-13 mengajarkan kita untuk tidak panik saat melihat kejahatan merajalela. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tuhan ada bersama kita dan Dia memiliki rencana yang sempurna. Jadi hari ini mari kita serahkan kekhawatiran dan kemarahan kita kepada Tuhan. Ingatlah tawanya yang penuh kuasa, tawa yang meyakinkan kita bahwa harinya akan tiba. Pilihlah untuk hidup dalam damai, bebas dari rasa takut, karena kita melayani Tuhan yang menertawakan musuh-musuhnya. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan adil.
Kami sering merasa gelisah dan marah saat melihat ketidakadilan. Ampunilah kami karena kami kadang ingin membalas dendam. Dan hari ini kami memilih untuk percaya pada tawamu. Tolong kami untuk tetap melakukan yang baik, menyerahkan penghakiman kepadamu, dan hidup dalam damai. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.